Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin menyelesaikan tugas kalkulus terakhir saya, yaitu mengenai aplikasi integral kalkulus dalam bentuk proyek sebagai nilai UAS. Mata kuliah kalkulus 2. Perkenalkan, nama saya adalah Rian Fitra Harfi dari kelas 2A dengan NIM 1255 0110 088. Baiklah, tanpa basa-basi, saya akan menjelaskan materi pendahulunya dulu ya. Jadi di sini saya ini menjelaskan konsep ya. Konsep awal dari benda putar atau solid of revolution. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari nih bagaimana sebuah kurva atau daerah itu dapat diputar terhadap sumbu X ataupun sumbu Y sehingga membentuk 3 dimensi. Misalnya nih, jika fungsi X sama dengan Y sama dengan fx diputar terhadap sumbu X ini, maka kalau diputar akan terbentuk bangun ruang nih, seperti tabung kerucut bentuk ataupun bentuk seperti vas. Misalnya dalam sini nih. Nah, di sini kalau diputar akan membentuk yang namanya adalah vas bunga kalau diputar ya. Kemudian ada perputaran terhadap sumbu X. Nah, maka dia akan menghasilkan 3 dimensi lagi nih, yaitu berupa vas bunga ya kalau diputar. Nah, ini adalah materi kita sebelumnya. Nah, jadi muncullah masalah baru nih pada di sini nih. Nah, di sini masalah barunya adalah bagaimana jika sumbu garis putar itu bukan sumbu X dan sumbu Y tapi garis miring. Misalnya ini ada sebuah persamaan dengan Y sama dengan MX tambah B, yaitu garis tidak sejajar ya, dengan utamanya seperti Y sama dengan X min 2. Kemudian kita misalkan Y sama dengan 2X tambah 1 nih, misalnya persamaan dari ini, atau Y sama dengan X tambah 3. Nah, ini kan nggak ada sumbunya nih. Nah, ini kan nggak ada sumbu X maupun sumbu Y gitu kan. Berarti kita tidak bisa menentukan nih di mana putarannya, dia di sumbu X ataupun di sumbu Y. Nah, maka muncullah masalah baru. Nah, di sini adalah mengapa metode lama tidak cukup. Jadi yang pertama adalah jarak titik dari garis ke miring itu lebih rumit. Dan yang kedua, jarak putaran dari putaran berubah itu berubah. Kemudian elemen luas itu tidak lagi sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Nih, jarak dari titik garis miring itu kan lebih rumit nih. Nih jaraknya nih. Dari sini ke sini kan berbeda dengan dari sini ke sini. Makanya ini diperlulah integral dalam perhitungannya supaya akurat gitu. Nah, di sini ada materi kita, yaitu perputaran terhadap garis miring. Nah, kita tahu nih bagaimana mencari volume dari bidang putar yang dihasilkan dengan mutar sebuah bidang terhadap garis horizontal ataupun vertikal. Nah, kita juga tahu bagaimana mencari luas permukaan bidang putar jika kita mutar sebuah kurva terhadap garis horizontal ataupun vertikal. Namun, bagaimana jika kita mutar sebuah bidang terhadap garis miring X antara sebuah vertikal dan juga horizontal? Nah, pada proyek ini kita diminta untuk mencari rumus volume bidang putar dan luas permukaan bidang putar jika sumbu putaran merupakan sebuah garis miring. Ini adalah salah satu contohnya. Contohnya kan ini garis miring, kemudian di antara garis miring ini ada persamaan Y sama dengan Fx, yaitu persamaan dari sini ke sini Y sama dengan Fx. Kemudian ini ada garis miring di bawahnya itu sama dengan Y sama dengan Mx tambah B. Di sini adalah rumus dari benda putar terhadap garis miringnya. Jadi yang pertama itu adalah luas daerah. Jadi kalau kita ingin mencari luas daerah dari garis miring, cukup dengan mengapakan rumus ini aja, dari integral A sampai B, dari nilai X A sampai B, kemudian Fx, nilai Fx-nya dari integral ini dikurangi dengan Mx tambah B yang nilai putar garis miring ini. Nah, dikalikan dengan 1 ditambah M kuadrat dx. Dx ini berarti diferensial X, berarti turunan ini diturunkan. Begitu juga dengan yang kedua, volume benda putarnya. Ini adalah rumus mencari volume benda putar di dalam garis miring. Yang pertama adalah Pi dari A sampai B, kemudian Fx dikurangi Mx tambah B kuadrat ditambah 1 tambah M kuadrat tambah Dx. Kemudian ada luas permukaan benda putar. Karena luas permukaan ini adalah luas daerah, jadi berbeda. Kalau luas permukaan itu adalah 2Pi dari A sampai B Fx dikurangi Mx tambah B dikali dengan akar 1 tambah Fx X dikurangi M kuadrat. Baik. Di sini kita masuk ke pembahasan soal nomor 1.
Ini diketahui pada halaman 236, diketahui nih soal dari diketahui soal ada delta dengan B dengan garis miringnya itu adalah Y sama dengan MX tambah B di masing-masing keduanya. Nah, ini dengan jaraknya ada dibagi dari X sampai X1 ini dibagi ya. Nah, kita disuruh ini mencari delta A-nya. Nah, diketahui delta U-nya tadi, delta U itu dari sini sampai sini itu delta U. Kemudian segitiga ini adalah delta N dan delta X. Nah, pada gambar itu terdapat kurva Y sama dengan fx ya. Kemudian garis lurusnya ada Y sama dengan mx tambah B. Kemudian ada daerah C yang berada di antara keduanya nih. Daerah C yang ada di antara keduanya nih. Biasa luas daerah itu dihitung dengan persegi panjang vertikal, tapi pada kasus ini luas dibagi itu menjadi potong-potongan kecil ya, yang sejajar dengan garis Y sama dengan mx tambah B. Karena elemen luasnya miring, maka elemen kecilnya akan sebagai delta A sama dengan delta U dikali dengan delta X. Nah, pertama adalah kita menentukan dari delta N-nya dulu. Nih, delta N-nya. Yaitu jarak dari titik ke X ke fx1 dengan garisnya Y sama dengan mx tambah B. Nah, di sini kita ubah ke bentuk umum dulu ya, persamaan Y tadi. Mx tambah B nya sama dengan 0, jadinya Mx min Y tambah B sama dengan 0. Jadinya ini Ax tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kemudian kita misalkan A sama dengan M, B sama dengan min 1 ya, kemudian C sama dengan B. Kita cari jarinya. Ini adalah diameternya ya, diameter. Diameter tuh berarti panjang ini nih. Diameter. Kemudian rumus diameter AX0 tambah BY0 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat, dapatlah X nya MX ya, A nya tadi M, MX dikurang FX1, sebab itu adalah ditambah B nya, C nya B per M kuadrat ditambah 1, A nya M, B nya sama dengan min 1 sama dengan Fx dikurang MX min B per 1 ditambah M kuadrat. Ini kita rapikan. Nah, kemudian 1, M kuadratnya. Kemudian dapat persamaannya dapat 1, M kuadrat. Nah, kemudian kita menentukan delta U-nya. Nah, delta U-nya. Sekarang dipandang sisa garis di garis Y sama dengan MX tambah B tadi mempunyai kemiringan ya, kemiringan berupa M. Sehingga vektor arahnya adalah 1, M. Dapat 1, M. Maka panjang vektornya adalah akar 1 tambah M kuadrat. Nih, akar 1 tambah M kuadrat. Makanya jika X berubah sedikit besar delta X, maka menurut turunan maka delta Y itu dengan Fx delta X perpindahannya. Kemudian kita menghitung delta U-nya. Untuk mendapatkan panjang sebuah garis dengan ulangan seperkalian titik dot, maka kita masukin delta U-nya, rumusnya adalah delta X dikali 1 dikali Fx1, dapatlah hasilnya 0, M 1 tambah M kuadrat. Dapat hasil delta U nya adalah 1 tambah M Fx kuadrat dikali delta X per 1 tambah M kuadrat. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan delta N dengan delta U tadi, kemudian kita masukkan delta A nya tadi. Delta A tadi dikali delta N kali delta U, dapat delta N adalah Fx kurang MX kurang B per 1 tambah M kuadrat, kemudian dikali 1 tambah M F aksen X kali dx per 1 M kuadrat. Kemudian ini dikali dapat Fx dikurang Mx min B dikali dengan 1 tambah M Fx aksen X, ini dikali nih ditambah 1 M kuadrat karena nih ada akar, hilang akarnya, dikali delta X. Kemudian kita integralkan bersamaan ini dengan jumlahkan seluruh elemen dari X sama dengan P tadi sampai X yang sama dengan Q tadi, maka P sama dengan Q. Kita integralkan Fx min X 1 dx. Kemudian ini 1 per 1 M kuadrat dikeluarin 1 M nih, makanya tinggal ini 1 tambah Fx kuadrat dx. Kemudian dapatlah 1 tambah M kuadrat Fx min Fx tambah kali dengan 1 F aksen X dx. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 2 ya. Jadi nomor 2 ini diketahui delta ada dua persamaan Fx yang pertama adalah Y sin X ini berada di atas, Y sama dengan X min 2 itu berada di bawah. Nah, maka cari luas daerah tunjukkan pada gambar berikut ini. Kita mencari luas kurva daerahnya, jadi kurva atas dikurang kurva bawah. Ini kurva atas nih kan, ini kurva atas
Y sama dengan min sin X kan, Y X sin X, makanya dari 0 sampai 2, dari 0 sampai 2 pi, kemudian buka kurung X kurang sin X kurang X min 2. Kurva bawah tadi adalah X min 2 di X, delta X. Hasil pengurangan ini dikurangi tadi, kurva atas dikurang kurva bawah tadi, dapat hasil adalah sin X ditambah 2. Kemudian kita cari persamaannya L sama dengan 0 sampai 2 pi. 0 X tadi 0 sampai 2 pi dikali dengan sin X tambah 2 dx ya. Terus diintegralkan nih, dari sin X tadi diintegral jadi min cos. Kemudian integral dari 2 ini adalah 2x. Dapatlah L sama dengan min cos X ditambah 2x integral dari 0 sampai 2 pi. Nah, untuk X sama dengan 2 pi, berarti 2 pi gini, kita masukin min cos X nya 2 pi ditambah 2 kali 2 pi, dapatlah cos 2 pi nya sama dengan 1. Nah, sama dengan dapatlah min 1 ditambah dengan 4 pi. Nah, dapat 4 pi kan, untuk X sama dengan 0, berarti min cos 0 tambah 2,0. Cos 0 itu adalah 1, berarti 1 tambah 0 berarti sama dengan 1. Kemudian dapatlah L min 1 tambah 4 pi tadi dikurangi dengan min 1, dapatlah hasilnya min 1 tambah 4 pi ditambah 1. Nah, L nya sama dengan dapat 4 pi kurang lebih 12,57. Di sini kita masuk ke soal nomor 3 nya. Nih. Soal nomor 3 adalah carilah rumus serupa dengan soal nomor 1 untuk volume badan padat yang dibatasi dengan memutar hasil terhadap garis Y sama dengan mx ditambah b. Jadi rumus benda putar, jadi rumus serupa ya dengan nomor 1 tadi, dengan volume benda padat tadi rasakan dengan memutar garis Y. Jadi rumus benda putar itu adalah pi r kuadrat dikali dengan ds, dengan r sama dengan jari, kemudian ds sama dengan panjang kurvanya. Nah, kemudian Y sama dengan fx, Y dari mx tambah b persamaan Y nya, berarti dari x1, fx kita masukin misal kurvanya sama dengan x kuadrat. Titiknya adalah x, y, ya kan, x, y. Kalau kita menggambarkan Y sama dengan tadi, ada x dengan Y nya. Kita masukin ke persamaan tadi, dapatlah hasilnya tadi m tambah 1 min 1 tadi kan mx. Ini persamaan dari diameter dari Y sama dengan mx tambah b yang kita sudah cari tadi. Kemudian dalam rumus panjang potongan kurva ds nya, dapatlah ds tadi akar 1 tambah fx kuadrat dikali dengan dx. Kemudian substitusi ke rumus volume, dv sama dengan pr kali ds, pi dikali dengan r kuadrat tadi. R kuadrat adalah ini d ya, d itu sama dengan r ya, d itu sama dengan r dalam sini. Jadi dia dari ujung ke ujung itu d, sedang ini adalah r, makanya dikuadratin. Ini r dapat dikuadratin dikali dengan 1 tambah fx kuadrat dikali dx. Ini ds nya ya, ds tadi rumus panjang potongan kurva itu ds. Jadi ini udah ada dari rumusnya sendiri. Kemudian kita mencari yang namanya r tadi ya, r tadi di sini dengan cara yang tadi, dapat jari-jari dari itu adalah itu masalah. Kemudian kita carilah r kuadratnya dikalikan dengan rumus potongan kurva yang sudah ada dalam buku. Kemudian dv sama dengan pi per m kuadrat dikali dengan mfx tambah b, m kuadrat keluarin ke sini, kuadrat dikali dengan 1 tambah fx kuadrat. Nah, jumlahkan semuanya dari a sampai b. Kita misalkan nih dari a sampai b, makanya pm dan a sampai b gitu. Maka dapatlah hasilnya kayak gini. Ringkasannya nih. Ring benda padat dibatas oleh kurva Y sama dengan fx, sumbu x sama dengan garis sama dengan x sama dengan a, x sama dengan b. Jadi dari a sampai b gitu. Dapatlah integralnya pi sampai m kuadrat tadi di a dikali b mx min fx tambah b kuadrat dikali dengan akar 1 tambah fx kuadrat dx. Kita masuk ke soal nomor 4. Jadi nomor 4 ini carilah volume benda pejar yang dalam mutar daerah pada soal terhadap garis Y sama dengan x min 2 nih. Garis Y sama dengan x min 2, ada garis
Susahnya adalah X tambah sin X. Jadi ada 2 garis, ini garis X min 2, kemudian ini X tambah sin X dengan 2pi per 2pi gitu kan, dengan batas 0 dengan 2pi gini, batas 0 X min 2pi batasnya. Kemudian Y sama dengan X tambah sin X nih, kemudian kurva bawahnya adalah X min 2. Makanya jarak vertikalnya berarti dari X tambah sin X ini dikurangi dengan X min 2, dapatlah hasilnya adalah 2 tambah sin X. Kemudian rumus volume badan putar yang kita sudah cari adalah V sama dengan 2pi dA. Nih, volume A luas D yang diputar, D jarak titik baratnya. Kita carilah luasnya. Luasnya kurva atas dikurang kurva bawah. Kurva atas ini nih dikurangi dengan kurva bawah. Makanya tadi dapatlah hasilnya tadi 2 ditambah sin X tadi kan. Berarti dari 0 sampai 2pi. Dari X-nya, batas X-nya. Dapatlah 2 dikali 2 0 sampai 2 dx ditambah dengan 0 sampai 2pi sin X dx. Berarti ada 2 di sini. 2 dikeluarin di sini, kemudian sin X dimasukin di terminalnya. Nah, kemudian dapatlah 0 sampai 2pi 2x dx itu tadi ditambah dengan min cos X, karena turunan sin itu kan cos X. Nih 2x tambah min cos X dari 2pi. Dapatlah hasilnya 22pi 2x dx ini kalau diintegralkan menjadi 2pi ya. Jadi 2pi dikurang cos 2pi dikurang dengan cos 0. Dapatlah hasilnya adalah 4pi dari integral kedua ini. Kemudian kita cari D-nya. D-nya tadi Y-nya sama dengan Y tadi dikurangi dengan X min 2 nih. Y dikurang dengan X min 2 karena Y kan. Kemudian Y sama dengan X min 2. Ini sama dengan 0. Jadi X min 2 ini 0 kan gitu. Dapat hasilnya 2 tambah sin X. Nah, momen putar ya. Kita masuk ke momen putar. Nah, jadi masuk momen putar adalah 1 per akar 2. Jadi ini adalah ini momen putar ya. 1 per akar 2 dimasukin ke integral. Jadi momen putar itu 1 per 2 akar 2 dikali dengan integral yang kita sudah dapat tadi ya. Kemudian dapatlah 1 per 2 dari 0 sampai 2pi 4 tambah 4 sin X tambah sin kuadrat X dx. Kemudian dari panjang-panjang gini dapatlah hasilnya adalah 9pi 2 akar 2. Ini adalah M nya, momen putarnya. Nih, kemudian nih diintegralkan tadi dapatlah 9x dx tadi, berarti 9x gitu. Berarti hasilnya 9pi 2 akar 2 ini hasilnya. Kemudian volumenya V sama dengan 2pi dA. V nya sama dengan 2pi dikali MA. A nya sama dengan 2pi M. Kemudian F nya sama dengan 2pi dikali ini dapat hasilnya 9pi kuadrat per akar 2. Kemudian kita cari jarak titik beratnya. M tadi sama dengan A dikali dengan D. D sama dengan M kali A. D tadi adalah D, berarti D M nya tadi dapat 9pi 2 akar 2 per pi 4pi sama dengan 9 per 8 akar 2. Nih ini dapat 9 akar 2 tadi itu kan kayak gini dia. 9pi per 2 akar 2 tadi dikali dengan 1 per 4pi nih. Ini kan 4 per 1 nih, kalau dibalikkan 1 per 4pi. Makanya sama dengan 9pi dikali dengan 2 akar 2 dikali 4pi dapat 9pi per 8 akar 2 dapat 8 akar 2. Masukkan ke rumus. Pi sama dengan 2pi D dikali M. 2pi dikali dengan D tadi dapat segini 982pi dikali dengan M nya sama dengan 4pi. Kemudian diselesaikan, dapat hasilnya adalah 92pi pi kuadrat per 2. Nih 2pi dikali 9 per 8 akar 2 dikali dengan 4pi sama dengan 9 dikali dengan 2pi kuadrat. Ini 9pi 2pi kuadrat per akar 2 dikali 2. Kemudian setelah soal nomor 5. Jadi soal nomor 5 itu seperti yang tadi ya. Ada 2 persamaan X, Y ya. Y sama dengan X tambah sin X. Kemudian ada lagi Y sama dengan X pangkat 2 dengan rentan 0 dengan 2 X sama dengan pi gitu. Cara rumus karena ini hasilkan dengan mutar aja terhadap garis Y sama dengan MX tambah B. Konsep rumus karena adalah Y sama dengan MX tambah B. Nah, di sini kan dapat jari-jarian dalam X min F tambah B tadi, M kuadrat tambah 1.
Kemudian kita mencari ds-nya, yaitu sama dengan x. ds itu udah ada rumusnya, yaitu dari 1 per fx kuadrat dx. Nah, maka tinggal dimasukin aja L sama dengan 2pi r ds. ds sudah diketahui tadi di rumus sebelumnya. Maka tinggal dimasukin 2pi dikali integral dari mx vx tambah b m kuadrat tambah ds. Kemudian 2pi integral dari mx dikurang fx tambah b per m kuadrat ditambah 1 dikali dengan ds tambah fx kuadrat. Dikeluarin ini ke depan, maka 2pi per m kuadrat tambah 1 b sampai a. Kita misalkan b sampai a dikali mx tambah b tambah kali dengan tambah f kuadrat dx. Dan soal terakhir adalah soal nomor 6. Jadi menggunakan sistem aljabar komputer untuk mencari luas permukaan yang tepat didasarkan dengan motor kurva y sama dengan akar x dengan rentan 0x24 dan gradasinya sama dengan 1 per 2x sumbu putarnya. Jadi ini sumbunya, ini kurva yang diputar. Rumus benda putar tadi kan y sama dengan y sama dengan setengah x, ini kita misalkan sama dengan 0 untuk mencari jari-jarinya. Nah, jari-jarinya dapat hasilnya adalah 2 akar x min x akar 5. Nah, luas 2pi dikali dengan r ds. ds sudah diketahui di soal ya, ds tuh. ds nih, ds adalah akar 1 tambah 1 di kuadrat. Jadi 1 per akar 2x tadi kan 1 per akar 2 nih, berarti ini akar x diintegralkan, diintegralkan dapat 1 per 2 akar x nih. Kemudian dikuadratin dapat hasilnya adalah 4 tambah 1 akar 2x dx. Kemudian diselesaikan menjadi y sama dengan t sama dengan min 21. Kemudian 1 per 2t min 1 ini dimisalkan 0 sampai 21, berarti dapat 1 per 2t tambah akar x lebih besar pada 0, akar x dikurang setengah x, r nya sama dengan akar x min setengah x per 5 akar 5 per 2, dapat hasil adalah 2 akar x min x kali akar 5. Kemudian ditukar rumus permukaan L sama dengan 2pi r ds tadi. Jadi 2pi tadi dikali dengan r, jadi r nya sama dengan nih 2 akar x min x akar 5. ds sama dengan akar per x tambah 1 per akar 2x dx. Nah, tinggal dimasukin dari 0 sampai 4, 2 akar x min x per 5 dikali dengan per x tambah 1 dx. Akar 5 dikeluarin, kemudian 2x kali ini dikali dengan ini per 2x. Kemudian 2x per 5 dari 0 sampai 4 ini disederhanain menjadi 1 per min akar x per 2. Nih, dihilangin 2-nya. Nih, 1 kan. 1 min akar x per 2. Kemudian dikali dengan 4x ditambah dengan 1 dx. Kemudian dapatnya nih min 1 akar x. Nah, sama dengan 2 akar x min x, dapat hasil akhirnya adalah akar x per 2. Nah, akar x per 2. Kemudian ke rumus ke komputer. Jadi 0 sampai 4 tadi 1 per akar x per 2 tadi dikali dengan 4x tambah 1, maka hasil kuadrat 3,036. Kemudian 2pi per 5 dikali dengan 0,36, maka di 2,61610 dikali 3,036 sama dengan 8,3533. Mohon maaf, mungkin segini saja penjelasan kalkulus saya. Kalau ada penjelasan yang kurang dipahami atau kurang lengkap, mohon maaf. Cukup sampai sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.